Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adnandia Azahra dengan NIM 0702062122 dengan rekan saya Aminullah 0702062120 dan Arienda Usailatus Soliha dengan NIM 0702062121. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Aminullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 studi Al-Quran. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran. Secara etimologi, mukjizat berasal dari kata bahasa Arab a'jazah yu'jizuh, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu, dan pelakunya dinamai mukjiz, orang yang melemahkan. Menurut istilah adalah peristiwa yang luar biasa yang diperlihatkan Allah melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas. Dan yang ketiga, hukum ilahi. Di sini menjelaskan adanya pokok akidah, sopan santun, hukum ibadah. Dan yang keempat adalah ketelitian redaksinya. Terletak pada keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan sinfonim atau makna yang dikandung di dalamnya. Contoh, Al-Hayat hidup dan Al-Maut mati, masing-masing sebanyak 145 kali disebutkan. Dan yang kelima adalah isyarat ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang perbedaan sidik jari, dan itu terdapat pada surah Al-Qiyamah ayat 4. Dan perbedaan jenis kelamin manusia, itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Dan sinar matahari dan cahaya bulan, itu sudah dijelaskan dalam surat Yunus ayat 5. Dan aroma manusia, itu sudah dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 94. Dan yang terakhir adalah berita gaib. Seperti yang telah kalian ketahui tentang berita-berita seperti berita tentang para nabi, para sahabat, itu sudah tercantum dalam Al-Quran. Dan berita yang akan datang seperti datangnya hari akhir dan adanya surga, adanya neraka. Aspek kemukjizatan Al-Quran di sini masih terdiri dari beberapa poin yang saya dapatkan. 1. Gaya bahasa, simpel dan padat, efisiensi. Dari segi bahasa kesastraan, Al-Quran memiliki ciri khas yang berbeda dengan bahasa masyarakat Arab. Saat diturunkan, gaya bahasanya mampu membuat orang kagum dan terpesona, baik itu orang Islam sendiri maupun non-Islam. Dan yang kedua, susunan kalimat, nada dan simfoni, harmonisasi kata. Meskipun hadis qudsi dan hadis nabawi sama berasal dari lisan Nabi, namun susunan bahasanya jauh lebih berbeda, dan bahasa Al-Quran jauh lebih tinggi kualitasnya dibandingkan hadis qudsi dan nabawi. Saya akan menjelaskan tentang materi ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Dalam materi ini dibagi menjadi 3, yakni ilmu pengetahuan Islam, dan sudut pandang ilmu pengetahuan terhadap Al-Quran. Yang pertama yakni ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah bagian yang penting bagi kehidupan. Saat ini ilmu pengetahuan merupakan hasil dari peradaban barat. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan antara aspek ilmu pengetahuan dan aspek keagamaan dalam Islam agar dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang ada dengan baik. Ilmu pengetahuan dilihat sebagai upaya untuk menjelaskan hubungan antara berbagai hal dan peristiwa dalam alam semesta ini secara sistematis dan rasional atau masuk akal. Perkembangan ilmu pengetahuan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia. Dengan semakin luasnya ilmu yang manusia punya, telah banyak tercipta teknologi-teknologi yang membawa kenyamanan dan kemudahan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Yang kedua yakni ilmu pengetahuan Islam. Ilmu pengetahuan Islam adalah ilmu pengetahuan yang dibangun secara keseluruhan berdasarkan dan merupakan sebagai prinsip tauhid yang bersumber pada wahyu.
Ilmu pengetahuan selalu berpijak pada 3 pilar utama, di mana 3 pilar ini jelas harus dibangun dari prinsip tauhid yang tersari dalam kalimat La ilaha illallah dan terdeskripsi dalam rukun iman dan rukun Islam, pilar ontologis, aksiologis, dan epistemologis. Yang pertama yakni pilar ontologis, yakni hal yang menjadi subjek ilmu. Islam harus menerima realitas material maupun non-material sebagaimana dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 38-39 yang artinya sebagai berikut. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Yang kedua yakni pilar aksiologis berkaitan dengan tujuan ilmu pengetahuan dibangun atau dirumuskan. Yang ketiga yakni pilar epistemologis berkaitan dengan bagaimana atau dengan apa manusia mencapai pengetahuan tersebut. Manusia memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber yakni pendengaran, penglihatan, dan sumber lainnya. Selanjutnya yakni sudut pandang ilmu pengetahuan terhadap Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ilmu yang luar biasa. Dengan ini menjelaskan ketika informasi yang bertentangan dengan akal pikiran manusia. Seperti contoh, pada kenyataan manusia diciptakan dari segumpal darah tersebut mengatakan manusia diciptakan secara berproses dari segumpal darah kemudian diciptakan menjadi manusia yang kemudian lahir ke dunia. Terdapat pada surah Al-Alaq ayat 1-2. Oleh karena itu, erat kaitannya antara Islam dengan ilmu pengetahuan. Sebagaimana Islam hadir yang mendeklarasikan sebagai agama yang sempurna, maka Islam juga memiliki sudut pandang tersendiri dalam memaknai ilmu pengetahuan. Hal ini dapat mematahkan para kaum sekularis yang menganggap ilmu pengetahuan dan agama dalam hal ini Islam tidak dapat berjalan beriringan. Selanjutnya, pandangan Al-Quran tentang ilmu dan teknologi dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang telah diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yakni Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Ayat-ayat tersebut merupakan dasar sains dan teknologi dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan instruksi untuk membaca, meneliti, mengkaji, dan membahas dengan kemampuan intelektual. Surah ini merangsang daya kreativitas untuk berinovasi, meningkatkan keimanan melalui pengalaman indrawi, rasio, dan logika yang dimiliki manusia. Kewajiban membaca, menulis, dan meneliti menjadi inheren dalam Islam dan penguasaan dalam keberhasilan suatu penelitian atas restu Allah. Ilmu pengetahuan dalam ayat 1 Quran Surah Al-Alaq tersebut bertujuan membangun peradaban manusia yang bernilai robbaniyah, yakni ilmu pengetahuan harus memiliki manfaat dan bernilai melindungi, memelihara, memberi kemudahan dan kesejahteraan bagi manusia dan alam semesta. Saat ini ilmu pengetahuan justru menjerumuskan martabat kemanusiaan ke dalam jurang kehancuran. Selanjutnya yakni lingkungan ilmu pengetahuan dalam ayat 2 Quran Surah Al-Alaq adalah manusia dan alam semesta yang mengitarinya, karena keberadaan keduanya saling bergantung. Bangunan ilmu pengetahuan tidak akan berarti tanpa dukungan dari adanya saling hubungan antara manusia dengan manusia dengan alam semesta. Maka ilmu pengetahuan tidak boleh saling mengorbankan hubungan keduanya, harus mendukung dan dibangun di atas penegakan prinsip ketuhanan, sehingga ekstensi ilmu pengetahuan berperan sebagai sarana pengontrol degradasi moral dan pengendali serta pengawas terjadinya eksploitasi tidak bertanggung jawab terhadap manusia dan alam semesta. Yang terakhir yakni transformasi pengetahuan dalam pandangan Al-Quran dapat diperoleh dengan berbagai macam antara lain. Yang pertama, melalui pendengaran dan penglihatan yang menghasilkan ilmu pengetahuan yang bersifat observasional eksperimental. Contoh ilmu pengetahuan yang didapatkan dengan cara ini adalah sebagaimana penjelasan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 31.
Yang kedua yakni melalui akal yang biasanya menghasilkan ilmu pengetahuan yang bersifat transendental filosofis. Contoh ilmu pengetahuan yang didapatkan dengan cara ini sebagaimana penjelasan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Yang terakhir yakni yang ketiga melalui suara hati. Selain indera dan akal, potensi yang dimiliki oleh manusia untuk mengetahui pengetahuan adalah potensi hati. Potensi ini dapat memberi peluang kepada manusia untuk memperoleh pengetahuan dengan lebih baik. Jika akal hanya dapat mengetahui objek abstrak yang logis, potensi hati dapat mengetahui objek abstrak yang supralogis atau gaib. Al-Ghazali menjelaskan bahwa pengetahuan yang diterima para nabi dan rasul Allah bukanlah melalui indera dan akal, melainkan melalui hati yang disebut wahyu. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Asy-Syu'ara. Untuk mengasah kemampuan hati ini, Al-Quran menganjurkan agar manusia sering menyaksikan dan merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada penciptaan bumi serta berbagai peristiwa yang terjadi padanya. Baik, sekian dari materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya Arienda Usailatu Solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bukti kandungan teori ilmu pengetahuan modern dalam Al-Quran. Salah satu hal yang menakjubkan dalam Al-Quran adalah isinya yang sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Sains dan ilmu pengetahuan merupakan salah satu isi pokok kandungan dalam Al-Quran. Bahkan kata ilmu sendiri disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 105 kali, dan dalam beberapa kejadian disebutkan sebanyak 744 kali. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Maurice Bucaille menyebutkan bahwa ada 40 ayat Al-Quran yang membicarakan secara khusus tentang astronomi. Terdapat beberapa fenomena astronomi yang dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya ialah teori Big Bang. Teori Big Bang ini dapat dilihat dalam penjelasan Al-Quran, yaitu Surah Al-Anbiya ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Ayat di atas menjelaskan tentang matahari, bintang, dan bumi merupakan satu kesatuan, kemudian melalui proses alamiah masing-masing berpisah menjadi bagian yang terpisah dengan yang lainnya. Penjelasan di atas persis seperti yang dikemukakan oleh Hubble, seorang ilmuwan barat pada tahun 1927 yang mengemukakan sebuah teori mengenai asal-usul pembentukan jagat raya yang diberi nama teori Big Bang. Teori ini menjelaskan tentang dahulu kala jagat raya adalah suatu yang satu yang akhirnya meledak dan terpisah-pisah menjadi banyak bagian, dan salah satu bagian tersebut adalah bumi. Kemudian yang kedua ialah langit yang mengembang, expanding universe. Dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Dzariyat ayat 47 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Ayat di atas menginformasikan bahwa langit diluaskan atau mengembang. Pada saat ini bahkan ilmu itu telah dibuktikan kebenarannya. Atas teori berkembangnya langit telah menjadi kesimpulan ilmu pengetahuan pada masa kini. Sejak terjadinya peristiwa teori Big Bang, alam semesta telah mengembang secara terus-menerus dengan kecepatan maha dahsyat. Penelitian, pengamatan, dan perhitungan yang dilakukan dengan teknologi modern mengungkapkan bahwa alam semesta sesungguhnya memiliki permulaan dan ia terus-menerus mengembang. Alexander Friedman, pakar fisika Rusia dan ahli kosmologi Belgia, Georges Lemaitre, pakar kosmologi Belgia, secara teoritis menghitung dan menemukan bahwa alam semesta senantiasa bergerak dan mengembang. Selanjutnya, matahari dan bulan memiliki orbit.
Seorang ilmuwan bernama Kopernikus pada abad ke-15 mengemukakan teori bahwa matahari sebagai pusat peredaran. Sebelum Kopernikus menemukan temuannya ini, Al-Quran telah lebih dahulu menjelaskan bagaimana matahari dan bulan beredar, yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 33. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Ayat di atas menjelaskan bahwa matahari dan bulan tidak diam, tetapi bergerak melintasi garis lintasan orbitnya. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa langit, bumi, dan benda-benda yang terdapat di dalamnya semua bergerak sesuai dengan pusat peredarannya. Benda-benda langit berasal dari nebula atau kabut, atau bisa disebut teori nebula. Persoalan ini terdapat dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'i'in. Ayat di atas menjelaskan bahwa langit dulunya merupakan kumpulan kabut yang kemudian menggumpal menjadi kelompok-kelompok yang berpisah-pisah. Ayat ini juga memperkuat tentang teori Big Bang, yaitu terdapat pada surah Al-Anbiya ayat 30 yang sudah saya jelaskan di atas, yang menyatakan bahwa semua benda langit itu asalnya adalah satu kesatuan. Kemudian ada lapisan atmosfer. Satu fakta tentang alam semesta yang diungkap dalam ayat Al-Quran ialah bahwa langit terdiri dari 7 lapis, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan modern, mungkin orang hanya mengetahui ayat di atas tanpa bisa menjelaskan atau membuktikan. Namun pada saat ini telah dibuktikan adanya berkembangnya ilmu pengetahuan modern, bahwa membuktikan bahwa atmosfer bumi terdiri dari lapisan-lapisan yang berbeda dan letaknya saling bertumbukan. Dalam sebuah kajian ilmiah, seorang ilmuwan telah menemukan bahwa atmosfer terdiri dari beberapa lapisan. Setiap lapisan memiliki sifat fisik yang berbeda, seperti tekanan dan jenis gasnya. Matahari dan bulan memiliki skala revolusi dan skala rotasi. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang permasalahan itu adalah Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, yang artinya matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Selanjutnya yakni jumlah planet. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang jumlah planet yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Selama ini, teori ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa planet dalam galaksi Bima Sakti itu ada 9, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Namun, dari hasil riset terbaru yang dilakukan oleh para astronom Amerika Serikat, telah ditemukan planet yang ke-10 dalam galaksi Bima Sakti. Penemuan ini bukanlah hal yang spektakuler karena Al-Quran 15 abad yang telah lalu telah menemukan fenomena ini. Ditemukan lagi, bahkan bisa saja masa yang akan datang akan ditemukan planet yang ke-11, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 4 tadi. Selanjutnya yakni reproduksi manusia. Reproduksi manusia merupakan salah satu fenomena biologis yang dijelaskan dalam Al-Quran. Fenomena ini dibahas secara lengkap dan lugas, termasuk tentang proses penciptaan manusia secara bertahap. Terdapat dalam Al-Quran surah Nuh ayat 13-14. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Yang artinya, mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Dalam beberapa tingkatan kejadian itu tadi, penciptaan manusia disebut secara bertahap. Al-Quran juga menginformasikan bahwa manusia diciptakan dari setetes air atau sperma yang bertemu dengan telur ovum dan mengalami fertilisasi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Yang artinya, Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna. Yang artinya, bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Ayat ini menegaskan bahwa nutfah adalah ekstrak dari sperma. Informasi ayat ini sejalan dengan penemuan ilmiah yang diinformasikan bahwa pancaran sperma menyembur dari alat kelamin mengandung sekitar 200 benih manusia. Namun, yang berhasil bertemu dengan ovum hanya satu. Inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Dan yang terakhir yaitu tentang proses terjadinya hujan. Ayat yang menjelaskan tentang proses terjadinya hujan ini ialah terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 43. Sebagaimana dikemukakan oleh para peneliti bidang meteorologi bahwa fenomena awan tebal bermula ketika angin menggiring atau mengarak kawanan awan kecil ke convergence zone, tempat berkumpul dari awan-awan tersebut. Proses ini menyebabkan bertambahnya kualitas jumlah uap air dalam perjalanannya, terutama di sekitar convergence zone. Ketika uap air sudah terlalu banyak, maka jatuhlah uap air tersebut ke permukaan bumi yang disebut dengan hujan. Demikian materi yang telah dijelaskan oleh kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.